Halo, selamat datang di channel aku. Masih di video mengenai pembahasan mata kuliah apa aja sih yang ada di ilmu gizi. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas semester 3, di video kali ini aku mau bahas yang semester 4-nya. Maaf banget kalau di sini aku cuma bahas satu semester aja, karena aku mau kasih tahu kalian lebih rinci dan lebih jelas mengenai apa aja sih yang dipelajarin di semester 4. So, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja ke videonya. Yap, mungkin kalian hampir bosan kalau misalkan di setiap video mata kuliah apa aja sih yang ada di ilmu gizi itu aku selalu ngingetin kalau misalkan kalian di semester sebelumnya itu dapat IP lebih dari 3, kalian bisa ambil jumlah maksimum SKS untuk di semester selanjutnya, yaitu sebanyak 24 SKS. Untuk mata kuliah yang pertama ada kuliner dietetik 1. Di sini nanti kita diajarin keterampilan dalam memilih bahan makanan, mengolah, dan juga dalam menyajikannya untuk pasien atau individu yang sehat atau yang sakit dengan tetap memperhatikan gizinya. Di sini tuh nanti kita belajar mengenai peralatan makan, terus memilih bahan makanan, terus nanti mengolahnya dan juga sampai platingnya, sampai nanti kita belajar cara membuat garnish. Dan pastinya di sini nanti ada praktikum kuliner dietetik 1. Kita diajarin cara membuat lauk, sayuran, dessert, bahkan menu untuk MPASI, untuk ibu hamil, dan juga untuk lansia. Yang kedua ada mata kuliah kewirausahaan. Di mata kuliah ini nanti kita diajarin etika dalam berbisnis. Kita juga diajarkan cara membuat bisnis plan atau proposal sebuah bisnis yang nantinya bisa dilombakan, atau kita bisa juga untuk menggalang dana supaya ada investor yang membiayai bisnis kita. Jadi di ilmu gizi ini nggak cuma diajarin mengenai terapi gizi pada pasien A atau pada pasien B, tapi juga diajarin gimana caranya kita berwirausaha atau punya nanti jiwa entrepreneurship. Yang ketiga ada konseling gizi. Di sini sesuai namanya pastinya akan diajarin mengenai teknik-teknik dalam melakukan konseling, tahapan dalam melakukan konseling, dan juga skill komunikasi. Karena komunikasi ini adalah salah satu yang poin penting yang harus dipunyai oleh ahli gizi sendiri. Terus juga kita diajarin mengenai nanti kode etik dari profesi gizi, dan gak lupa pasti ada praktek konseling gizi. Yang keempat ada gizi olahraga. Sesuai dari judulnya berarti menggabungkan antara gizi dan juga olahraga. Kalau kita kerucutkan lagi, subjeknya berarti adalah atlet. Kenapa sih kok gizi olahraga perlu dipelajarin? Karena atlet sendiri punya kebutuhan gizi yang berbeda daripada manusia pada umumnya, karena mereka itu punya aktivitas yang lebih berat daripada kita dan perlu zat gizi tertentu untuk meningkatkan performa mereka. Nah, di sini nanti kita belajar mengenai menghitung kebutuhan gizi atlet, terus juga nutrien apa sih yang diperlukan, yang krusial untuk mendorong performa mereka, dan juga kira-kira masalah gizi apa yang sering timbul pada atlet dan cara penyelesaiannya. Yang kelima ada gizi daur kehidupan yang kedua. Kalau misalkan di semester 3 kita udah belajar mengenai gizi daur kehidupan yang pertama, di sini kita belajar untuk mengenai lanjutannya. Jadi daur kehidupan itu adalah life cycle. Life cycle berarti proses dari kita janin sampai kita menua. Di sini nanti kita akan belajar mengenai daur hidup dewasa, lansia, terus juga kelompok pada vegetarian, dan untuk prakonsepsi. Prakonsepsi ini simpelnya adalah persiapan apa aja sih atau gizi apa aja yang diperlukan sebelum nanti kita hamil gitu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai karakteristik daur hidup tersebut, terus juga zat atau nutrien apa aja sih yang krusial, masalah gizinya, serta penyelesaiannya. Terus juga kita akan ada tugas praktek, biasanya turun ke setiap daur kehidupan untuk kita melakukan analisis apa aja sih masalah gizinya yang ada di daur hidup tersebut, serta nanti kita akan buat program gizi apa aja sih yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam ada psikologi. Di sini nanti kita akan belajar mengenai biopsikologi, terus juga kepribadian manusia, terus psikologi dalam kesehatan dan juga komunikasi. Kenapa sih kok gizi itu belajar psikologi? Karena nanti ini dibutuhkan banget dalam proses kita melakukan konseling gizi. Kenapa? Karena kita perlu memahami kondisi psikologi pasien kita agar pasien kita ini merasa lebih nyaman dan juga bisa terbuka mengenai masalah gizi yang sedang dihadapin oleh pasien kita ini. Yang ketujuh ada manajemen pelayanan makanan yang pertama. Di sini nanti kita akan belajar mengenai kayak tata letak dapur, terus jenis-jenis menu kayak menu siklus, menu harian, menu pilihan,
Nanti juga belajar mengenai penyelenggaraan makanan, kayak mulai dari pengadaan bahan makanan, penerimaan bahan makanan, pengolahannya, terus pendistribusiannya ke pasien atau ke klien kita. Intinya kita belajar mengenai dari mulai proses pengadaan sampai makanan itu disajikan ke pasien atau klien kita. Penting banget untuk kita tahu MPM 1 ini, karena nanti pas kita praktek belajar lapangan ke rumah sakit yang di bagian institusi, kita belajar juga untuk manajemen pelayanan makanan di rumah sakit tersebut. Kita harus tahu gimana nanti pengadaan bahan makanannya seperti apa, penerimaannya, pengolahannya, pendistribusian ke pasien itu seperti apa. Yang ke-8 ada olahraga. Sebenarnya olahraga ini adalah mata kuliah yang ada di semua jurusan. Dan nanti waktu olahraga itu kita disuruh lari, berenang, sama senam. Waktu ujiannya juga ada, nanti kita disuruh mata kita tuh ditutup. Terus kita nanti menghafal gerakan senam. Terus juga nanti kita lari dalam waktu tertentu, dibatasin waktunya. Sama kita itu berenang, jadi harus bisa muter kolam tuh berapa banyak dalam waktu tertentu juga. Yang ke-9 ada asuhan gizi yang kedua. Ini sebenarnya melanjutkan dari asuhan gizi yang pertama yang udah kita bahas di semester 3 sebelumnya ya. Aku ingetin lagi kalau asuhan gizi itu selalu berhubungan dengan ADIME atau assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi. Nanti kita di sini akan belajar mengenai definisi dari penyakitnya, terus etiologi, epidemiologi, patofisiologi, serta tata laksana gizi dalam menangani penyakit tersebut. Waktu itu aku belajar mengenai CKD atau chronic kidney disease, terus nefritis, cirrhosis, dan masih banyak nanti penyakit lainnya yang akan dipelajarin. Yang ke-10 ada ketahanan pangan. Nanti di ketahanan pangan ini kita belajar kayak definisinya, terus frameworknya, indikator-indikatornya, dan juga nanti program ketahanan pangan yang ada. Waktu itu tuh kayak misalkan contohnya program ketahanan pangan untuk yang sosial ya, itu misalkan programnya dari Presiden kita Pak Jokowi itu ada Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan juga Kartu Indonesia Sehat. Yang ke-11 atau yang terakhir ada manajemen. Jadi manajemen sendiri adalah proses pengorganisasian, perencanaan, kontrol, dan juga koordinasi pada sumber daya agar tujuan itu bisa dicapai secara efektif dan juga efisien. Nanti di sini kita belajar pengertian manajemen seperti apa, unsur-unsurnya, dan juga nanti penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari atau di ilmu gizi itu seperti apa. Itu tadi mata kuliah yang ada di semester 4. Untuk mata kuliah yang ada di semester 5, kalian tunggu aja video aku yang selanjutnya ya. Sekian video aku kali ini. Kalau misalkan ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga kalian mau request video apa yang harus aku buat untuk next video, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!